Adapun kebinasaan harta yang dalam agama itu maka yaitu 3 perkara. Di dalam agama yang membinasakan itu harta 3. Jadi ujian dalam 3 perkara itu harta yang bagus itu di tangan orang yang bagus. Namanya harta itu di tangan orang yang bagus, dia digunakannya untuk berjudi, digunakannya untuk menghalang-halang, digunakannya untuk poya-poya, digunakannya untuk tapi kalau orang yang di tangan hartanya orang bagus, orang soleh, itu digunakannya untuk agama, masjid, sekolahan, para pesantren, majelis taklim, jalan. 3 perkara kebinasaan dalam agama. Yang pertama, bahwasanya harta itu membawa kepada berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Sampel ini datang kakak pulang di pembentuan situ. Nah, maka sudah ditangkap semalam diberikan ke mana? Tempat asalnya ditambah kalinya bulik. Kamana ini diberi pulang sama berbulik-bulik manusia. Banyak orang maksiat situ. Nah, digunakannya bayar berapa bayar itu? Menggunakannya untuk maksiat. Karena syahwat manusia itu sangat menuntut kepada berbuat maksiat. Keinginan manusia itu syahwatnya hendak berbuat maksiat. Oleh karenanya agama datang untuk mengatur supaya jangan berbuat maksiat. Sebelum Nabi datang di kota Makkah itu manusia namanya zaman jahiliyah. Jahil orangnya, namanya anak desi dirinya dibunuhnya itu. Sehingga ada seseorang berkisah, saya benar kisahnya, anak ininya dipakaiani, ayo kita tolonglah yang abainya. Maunya anaknya tolonglah di bawah abainya, di bajunya, di bajunya akhirnya di bawah abainya, di bawah abainya membunuh, di bawah abainya kajuran, ditunjuk abainya. Artinya jahiliyahnya zaman jahiliyah. Padahal tidak kita mana tegak kita sudah tidak siap-siap ke baju bagus kan bang. Tolaklah, asal tolak ke mana kan kalau pasar kalinya tolak ke gunung di jajuran ditunjuk. Ya Allah, dia berkisah sini di zaman jahiliyah ini aku. Kenapa lalu agama ini datang itu haram, ada boleh atur. Ini ada boleh diatur oleh agama. Lalu nyaman, kalau nyaman berhidup, bermasyarakat, beragama, bertata krama, agama mengajari. Namunnya keinginan manusia ini berbuat maksiat. Dan harta itu menolongi akan dia di dalam berbuat maksiat. Lawan duitnya awak berbuat maksiat. Lawan harta inya awak berbuat maksiat.
naik inya kadis botik bayar inya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Kawannya dengan harta kawannya. Nah, menyiwakinya bubuhan artis kawannya 100 juta, 200 juta sama dia kawannya yang banyak duit. Dengan harta berbuat maksiat kawan bersalahan orang yang tiada baginya harta. Kamu yang ada apa? Hendak kasih tukar duit. Nah, maka barangkali tiada jadi ia berbuat maksiat itu ada jadinya kawan kadang kawan berbuat maksiat. Nah, jadi kayak itu harta minum-minuman tetap, minum-minuman berduit. Kadang kawan malam orang, kadang kawan bujuran palsunya diupload, nah macam-macam di mana pak ilmunya, makhluk sampai yang pokoknya di mana ada pak ilmunya harus pada apoteker ngolah obat di lempok. Kawalah pada duit menemukan lem. Nah, kamunya ada. Nah, ada sejuitan buka masjid, buka masjid. Ada orang-orang yang dapat pada kota. Nah, ada duit dari masjid. Dan maklum bahwa berzina dan minum arak itu dan barang sebagainya itu tiada dapat ia melainkan dengan hartanya. Nah, orang berbuat zina bayar di Palang ada di Palang 2 masih ada padahal belum sudah bayar ini. Kalau berbicara baca berita, tahu apa komplek kalau 14 bulan bayar. Berzina bayar dan minum arak itu minum-minuman arak dan barang sebagainya itu tiada dapat ia melainkan dengan harta maka. Nah, harta itu yang membinasakan. Dan yang demikian itu membawa kepada binasa agama. Gara-garanya minum arak, minum yang memabukkan. Yang memabukkan tahu. Nah, mabuk apa aja? Kiasannya, nah kayak sabu-sabu, apalagi nama jadi ada kisah orang di zaman dahulu ada orang kemudian kita tuh aliman di kampung situ. Lalu ada bibinian hendak lawan sini. Lalu dia dipanggil untuk keselamatan aja kita. Keselamatan dia untuk Ustaz ke rumah. Hingga ke rumah tadi masuk ada yang dipanggilkan. Sampai rumah sekalinya bibinian ini mengancing lawak kuncinya. Nah, dia
masuk rumah ada kepada walaupun siapkan yang mampu kosalo niscaya yang dinasarin. Nah, kalau nyata selama yang pilih 3. Yang pertama yang menzinai Allah. Yang kedua dia membunuh anak ulun ini. Yang ketiga dia meminum arak. Ujian orang-orang masing-masing. Nah, diujinya. Sehingga orang itu pikir punya aku berzina, ketianan inya, tunggu orang siapa yang menzinai, pasti dia mikir aku berdosa dan sumpah aku. Agar dia berpikir dengan kamunya aku membunuh anak nenek, dilaporkannya oleh bibinya ini tetap aku akan jaga aku. Kamunya minum apa? Minum apa? Minum apa? Mabuk aku. Tiba bapak sudah taburik itu. Ada apa? Nah, dia aku ambil dari alat aja aman. Diminumnya arakna, diminumnya mabuk, hilang apa, berzina, berzina membunuh anak. Jadi minuman itu adalah sumber kejahatan. Nah, jadi jangan sepelekan minum-minuman sumbernya itu. Orang bisa membunuh gara-gara mabuk, gara-gara minuman. Nah, itu adalah yang akan membawa kepada binasa agama. Yang kedua bahwasanya harta itu membawa kepada bersedap-sedap dan bersuka-suka di dalam suatu yang mubah. Inya berami-ramian, banyak duit, berhibur-hiburan, bersedap-sedap dari mana? Berramian, bersuka-suka itu ya berami-ramian. Yang mubah boleh dilakukan, dan yang demikian itu membawa kepada martabat yang kekurangan di dalam agama. Berkoyak-koyak yang namanya melihat itu di Google itu banyak koyak-koyaknya yang diarti itu di Dubai. Wisinya dari emas dan permata. Wisi. Waktunya apa yang dijual? Wisi dari sosial dokteran dari emas dan permata. Mobil berlapis emas murni dari emas Sabang. Saking banyaknya itu kadang-kadang kali menggunakannya. Ada bapak-bapak sini boleh aja tapi sidin karena tiap-tiap orang kekurangan di dalam agama. Martabat yang kekurangan di dalam agama, kepoyak. Karena jadi namanya orang suci itu maha bisa hartanya bukan baik.
karena situ banyak benar macam-macamnya, ada dari kain, pertanyaannya, mobilnya mulai darat sampai maju pulang ke bawah, mobilnya kedua ada di situ. Kita melihat aja belakang. Karena tiap-tiap orang yang gemar bersuka-suka, ketujuh berlarian, suka berpoya-poya dan bersedap-sedap, itu sangat bergantung kepada harta. Dan berkehendak kepada harta itu barangkali jadi riya. Riya ini kita lihat orang, dan jadi munafik. Munafik itu hatinya apa namanya, luarnya Islam, hatinya kafir, munafik. Riya minta lihat orang. Nah, dan namanya bisi motor itu mas ada apa? Pasti akan dilihat orang. Dan membawa kepada berkelahi. Nah, dengan orang. Karena merebut akan harta itu, orang hendak merebut hartanya. Nah, orang di dunia misalnya berisi galau itu banyak orang mengandung kayak kacar maling, kalian mau orang di sini ada, mau 3 tampak, di sini ada kertas emas. Itu di sini mendatangkan orang yang hendak merebut hartanya. Dan barangkali jadi memupah akan orang. Nah, uang itu banyaknya beremas, hanya memberiakan lawan masjid, lawan sekolah. Nah, orang memupah mah gara-gara banyak isi emas. Akan orang dan jadi takabur, sombong. Ulah pada banyak isi emas, aku banyak benar. Nah, sombong atas seorang, takabur, sombong. Di simultas misalnya kita ada di simultas sini itu 1 2 utasnya merah 5, di sini jenggot nang itu. Itu panggil kamu kemana aja? Nah, sudah kayak sini. Pas ada tas, mau kayak tas kali jam serial, jamnya nggak punya kali dia kayak apa? Saya nggak usah melihatnya, tas atau cincin bisa sombong, bisa. Dan padahal sebagainya daripada beberapa maksiat gara-gara harta yang dalam hati yang jadi daripada gemar kepada harta itu lalu ketujuh lawan harta. Sebab itu tadi ada orang yang ada sertanya itu harta, ada harta sekadar makan sehari semalam, sehari semalam itu maka sejahtera dia, sejahtera sudah. Isi makanan sehari semalaman, nah
itu sudah sejahtera. Pulang dari orang kalau dalam diri katanya daunnya ada makanan sehari semalam guling dari sini di Sultan Kawawar makanan ada selesai. Iwak mencari listrik ada listrik lampu colok aja ini bayar leading ada bayar baju sumurnya itu minum ada makan dulu ada makanan selesai. Ini kita di sini nanti zaman orang berpikir yang berbeda jangan kita lagi harus sukses. Apalagi bayar di listrik ada listrik lampu listrik ini tidak ada ya 5 baju sumurnya iwak tadi berbuka caranya mau banjur mengacar lagi macau sungai benih mata sampai sejahtera mencoba sudah besokan dari sejahtera daripada segala maksiat yang tersebut itu, maka adalah harta yang jadi obat itu diambil akan dia sakadar yang menguatkan berbuat ibadah itu. Jadi menyebabkan kita ada sehat itu kadang jadi obat itu makan berlebihan, makan bernyaman-nyaman daging, ya Allah, daging nyaman, daging macam-macam, ada tulang, ya alhamdulillah, ada daging berpanggang, ada daging macam-macam, nyaman itu. Kalau ada kawas sedikit makan, namanya nyaman. Ala orang ini yang jadi obat itu diambil akan dia sakadar yang menguatkan beribadah. Itu niatannya. Ada kita makan kenyamanan tambah terus. Ada orang lagi. Ada orang makan sakadar kuat ibadah aja. Jadi mungkin baginya ada kita yang makan sampai pada awal lagi makan. Ada awal lagi bertambah hanya sampai itu di sini kan jadi obat kan. Nanti coba dia dikali banyak penyakit Tuhan banyak penyakit asam mula dan sakit kolesterol, gula darah tinggi. Sudah ada kitabnya. Nah jadi obat itu sini sadar mematahkan badannya yang tadi makan, mematahkan badannya untuk ibadah. Ada kita nih selama masih kalah cuma buat terus sampai ada apa lagi. Nah jadi guru dari manusia kita mau angkat bertambah tapi bertambah lagi tapi ampik. Dasar buyut. Dan yang lebih daripada itu, maka dibelanjakannya kepada berbuat kebajikan. Makan dulu, makan misalnya nyaman, harganya 30.000, makan yang biasa aja misalnya 20.000, lalu di sini terpikir kawan bersedekah 10.000. Itu
berpikiran nah kayak Profesor Doktor Gajali kan di apa saja itu berpikir aku di sini bersepeda motor mulai belajar ke Tamparan Saritar aja kemudian yang mobil itu bisa 50.000 oleh karena itu awal kita membantu orang dan itu pikiran awal membantu orang awal menolongi orang dengan harta kita dan nyaman tadi. Dan yang lebih daripada itu maka dibelanjakan kepada buat kebajikan dan yang lain daripada yang demikian itu, yaitu jadi racun yang membinasakan agama. Lebih daripada tanya itu jadi racun jadi membinasakan agama. Yang ketiga bahwa mengambil akan harta yang lebih daripada sekadar hajat itu melupakan seseorang daripada zikir kepada Allah, daripada zikrullah Ta'ala. Dan tiap-tiap sesuatu yang melupakan daripada zikrullah Ta'ala itu yaitu kerugian yang amat dicela. Ada kalau lagi berzikir ingat Allah oleh seperti firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika wa ulaika humul khasirun. Artinya segala orang yang percaya akan Allah Ta'ala, orang beriman, orang yang percaya kepada Allah Ta'ala, jangan melupakan akan kamu oleh harta kamu, karena segala harta lupa, dan oleh segala anak kamu, karena anak lalu lupa berzikir. Daripada zikrullah Ta'ala jangan sampai. Kenapa? Karena anak itu adalah dua ujian daripada kita. Ujian. Makanya namanya orang pernah jadi imam sama-sama fasih bacanya, sama-sama Quran, dilihatin siapa nama isi anak katanya. Itu menjadi imam, katanya banyak beban, banyak pahalanya, menggaduh anak, terutama namanya anak garing, garing dua ada namanya nunggu ibu, anak sakit dua anak banyak, semakin banyak ujiannya lawan. Nah, di sini jangan sampai melupakan zikir karena harta dan anak kamu daripada zikrullah Ta'ala. Dan barang siapa berbuat akan yang demikian itu, kadang lagi memikir, maka mereka itulah yang sangat dapat rugi. Karena sempat berzikir oleh Allah Ta'ala. Dan yang tiga perkara yang tersebut itu itulah kebinasan harta di dalam agama. Nah, tiga tadi disebut. Adapun kebinasan harta di dalam dunia itu maka itu telah maklum bahwasanya harta itu fitnah di dalam dunia. Innama amwalukum
wa auladuhum fitnah. Fitnah di dalam dunia. Dan kebinasaannya itu jadi daripada sebab membanyakkan harta itu, mengumpulkan harta. Dan berapa banyak orang yang dibunuh oleh orang akan dia dengan sebab harta. Orang bakal lahir bersebab menggunakan lahan parkir rumah gara-gara harta. Dan berapa banyak orang yang ditikam oleh orang akan dia sebab hartanya. Dan berapa banyak orang yang dipukul oleh orang akan dia sebab hartanya. Dan berapa banyak orang yang dapat kesusahan di dalam dunia ini sebab hartanya. Bersalahan orang fakir yang tidak banyak punya harta, maka itu kebanyakan mereka itu lepas daripada fitnah dunia dan daripada kebinasaan dunia itu. Allah. Faslun fi bayanin